Охренеть. Что за хуйня? Пипец, даже страшно. Не пойму, в каком районе. Как аэропорт, что ли? Боже, такой черный дым. Горят два самолета на нашем аэропорту Псковском. Атака, говорят, дронов. 021, 022. Нет, неизвестно. 021, прием. Находимся внутри борта. Ищем сейчас, пока ничего не наблюдаем, кроме задымления. Как понял? Вас понял. Нихуя я успел спрятаться, я услышал вот эту хуйню, блядь. И пизда.
Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Perang sepertinya mulai melebar dan mulai berani masuk ke wilayah teritori Rusia. Setidaknya itulah pendapat pertama kami ketika kami mengetahui kabar ini. Dalam serangan skala besar Ukraina terbaru yang diluncurkan pada Rabu malam 30 Agustus kemarin. Seperti yang kita tahu, pasukan Ukraina menyerang berbagai wilayah di Rusia menggunakan drone kamikaze. RIA Novosti bahkan memposting beberapa provinsi Rusia yang mendapatkan serangan drone skala besar Ukraina ini, seperti Provinsi Peskov, Provinsi Bryansk, Provinsi Kaluga, Provinsi Ryazan, Provinsi Oryol, dan Provinsi Crimea. Namun yang mendapatkan kerusakan paling parah dari serangan ini adalah di Provinsi Peskov, tepatnya di Kresty Air Force Base. Dikabarkan 4 unit pesawat kargo berat militer dari tipe IL-76 Candid dilaporkan mengalami kerusakan setelah sekitar 20 unit drone kamikaze menyerang Kresty AFB. IL-76 ini bentuknya agak mirip dengan C-17 Globemaster, walaupun secara ukuran dan daya angkut masih lebih besar C-17 daripada IL-76. Dan seperti yang Anda lihat pada video, bagaimana satu unit IL-76 ini terlihat masih menyala dan akhirnya harus mengalami rusak total setelah serangan ini. Drone apa yang digunakan oleh Ukraina untuk melakukan serangan ini? Berdasarkan rekaman yang dibagikan ketika kejadian ini, pelakunya adalah si berang-berang gemuk alias si Bobber. Beberapa sumber lain yang belum bisa terverifikasi kebenarannya mengatakan ada juga satu unit bomber Tu-22M3 yang juga mengalami kerusakan akibat serangan di Kresty AFB. Namun yang jelas, yang mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki adalah 4 unit IL-76 itu, yang diperkirakan 4 unit itu berharga sekitar $200 juta atau sekitar 3 triliun rupiah. Di Kresty AFB Provinsi Peskov, selain menghancurkan 4 unit IL-76, sebuah depot BBM yang ada di bandara itu juga dikatakan terbakar akibat hantaman dari si Bobber. Yang menarik untuk kita cermati adalah jarak dari bandara Kresty di Provinsi Peskov ini adalah sekitar 690 km ke perbatasan Ukraina. Itu dengan catatan ditarik garis lurus yang melewati semua daratan Belarus. Apakah si Bobber ini berhasil melewati semua pertahanan udara di Belarus, lalu kemudian hinggap di Peskov? Ya, tentu saja kita tidak tahu. Namun ada spekulasi liar dari channel-channel Telegram pro-Rusia yang tidak pro, yang mengatakan bahwa ada yang ingin meningkatkan eskalasi perang dengan berargumen bahwa drone ini diterbangkan dari Estonia. Karena jarak dari perbatasan Estonia ke bandara Kresty ini hanya sekitar 60-an kilometer saja. Namun yang perlu dicatat adalah Estonia merupakan negara anggota NATO, yang pasti akan membuat Rusia berpikir ulang jika ingin mengatakan bahwa Estonia terlibat dalam serangan ini. Kira-kira apa alasannya Ukraina menargetkan IL-76? Hal ini mungkin dikarenakan peran pesawat angkut ini di garis belakang pertempuran, yakni di wilayah teritori Rusia sendiri. Asal Anda tahu, IL-76 merupakan pesawat transport militer yang paling penting yang ada di jajaran Angkatan Udara Rusia. Pesawat ini sering digunakan dalam misi transportasi logistik dari Rusia Tengah dan Timur untuk disuplai ke Rusia Barat di sekitar perbatasan Ukraina untuk melakukan support terhadap operasi militer khusus yang sedang dilakukan di Ukraina. Dengan dihancurkannya pesawat angkut jarak jauh Rusia ini, hal ini tentunya akan mengganggu rantai logistik mereka, khususnya untuk sisi distribusi. Namun, logistik Rusia bisa saja dikirim lewat jalur darat, tapi itu tentu akan memakan waktu lebih lama jika dibandingkan dengan jalur udara. Selain di Provinsi Peskov, yang mengalami kerusakan paling parah dari gelombang serangan drone Ukraina ini, dengan 4 unit pesawat angkut IL-76, yang dikatakan oleh otoritas Ukraina rusak dan tidak dapat diperbaiki. Serangan dengan kerusakan tinggi lainnya ada di Provinsi Bryansk. Dikatakan sebuah pabrik semikonduktor yang merupakan anak perusahaan dari salah satu kontraktor militer, Kremny EL Group, diserang dan dihantam menggunakan drone Bobber. Pabrik ini memproduksi peralatan elektronik mikro seperti dioda, transistor, dan alat semikonduktor lainnya. Dengan serangan yang ditargetkan, presisi, dan sistematis seperti ini, tentunya ada peran intelijen yang sangat handal di balik serangan ini. Sementara untuk di provinsi lainnya, belum ada laporan ada fasilitas sensitif yang berhasil diserang oleh drone Ukraina. Dikatakan bahwa di provinsi lainnya hanya ditemukan reruntuhan drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Rusia.
Dan kurang lebih seperti itulah gelombang serangan skala besar drone Ukraina yang kembali menteror teritori Rusia. Warga Rusia tentunya makin ketar-ketir dengan teror semacam ini. Namun bisa dipastikan, Rusia akan menjawab serangan ini. Kita akan bahas di video selanjutnya. Bagaimana pendapat Anda mengenai berita ini? Berikan komentar Anda. Заебали они на мопеде. Охуенно. Я заснялся. Я же сказала, это беспилотник.